Assalamualaikum adik-adik, selamat datang di channel kakak. Hari ini, di video ini, kakak akan ngajakin kalian buat belajar bareng. Belajar tentang apa sih kak? Kita akan belajar tentang alat komunikasi. Kalian tahu dong alat komunikasi itu apa? Ya, bener banget. Alat komunikasi adalah alat yang digunakan manusia untuk berhubungan jarak jauh maupun jarak dekat. Alat komunikasi di dunia ini ada banyak banget, tapi semuanya dibagi menjadi dua. Tahu nggak? Alat komunikasi media elektronik sama media cetak. Di alat komunikasi media elektronik ada televisi, radio, handphone, dan masih banyak lagi. Terus di alat media cetak ada surat kabar, ada tabloid, majalah, dan surat. Nah, sekarang kita akan membahas satu jenis alat komunikasi yang berasal dari alat komunikasi media cetak. Apa itu? Surat. Iya, surat. S-U-R-A-T, surat. Nah, tahu nggak surat itu apa? Surat adalah alat komunikasi media cetak. Kenapa disebut media cetak ya? Karena surat bentuknya kertas yang berisi tulisan. Itu sebabnya kenapa disebut media cetak, bukan virtual. Kalau yang ada di handphone atau televisi itu bentuknya virtual gitu. Nah, sekarang udah tahu kan surat itu jenis alat komunikasi apa? Kenapa kita berkomunikasi dengan surat ya? Soalnya pada zaman dulu belum ada yang namanya handphone atau telepon atau si kotak kecil banyak fungsinya. Jadi orang zaman dulu menggunakan surat untuk berkomunikasi, hanya untuk bertukar kabar misalnya, atau menginformasikan sesuatu melalui surat itu. Selain untuk berkomunikasi, surat juga bisa membuat tulisan kita jadi lebih bagus. Kok bisa kak? Bisa dong. Kan semakin banyak kita menulis surat, semakin banyak juga kita berlatih menulis. Makanya tulisan kita lama-lama jadi bagus. Terus selain itu, surat juga bisa membuat kemampuan baca kita menjadi terasah. Semakin banyak menerima surat, otomatis kita juga jadi banyak membaca. Jadi kemampuan baca kita jadi lebih oke deh. Gitu. Lalu gimana cara mengirimkan suratnya kak? Melalui kantor pos. Kita bisa mengirim surat kita melalui kantor pos. Jadi petugas pos kita yang akan mengantarkan surat itu ke tempat tujuannya. Syarat agar suratnya diterima, yang pertama pasti harus ada alamat lengkap yang jelas supaya petugas pos tidak bingung. Tertulis ya alamatnya di amplop di luarnya. Kemudian harus ada perangko. Perangko itu fungsinya sebagai alat pembayaran surat supaya surat itu terlihat sah. Ya, itu tadi sedikit ulasan kakak mengenai surat. Sampai sini dulu ya perjumpaan dengan kakak. Lain waktu kita sambung lagi dengan materi-materi pelajaran yang baru. Untuk kurang lebihnya kakak mohon maaf ya. Dan terima kasih sudah mau belajar bersama kakak. Pesan kakak untuk adik-adik di rumah, semangat terus ya belajarnya supaya cita-citanya tercapai. Amin. Dah. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.